Fase pertama, Madhab Peripatetik Islam. Madhab Peripatetik Al-Masyaiyah mempresentasikan fase awal perkembangan filsafat Islam yang masih kuat diwarnai oleh tradisi Aristotelian. Para tokoh utamanya Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, lalu Ibnu Sina, dan akhirnya Ibnu Rushd melakukan proses islamisasi terhadap filsafat Aristoteles dengan kecanggihan metodologis yang tinggi. Fase ini bukan sekadar translasi literal, melainkan adaptasi kreatif yang menghasilkan inovasi-inovasi konseptual signifikan. Al-Kindi adalah filosof Arab Islam pertama yang berperan penting dalam memperkenalkan dan menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam karyanya On First Philosophy, ia membahas Tuhan sebagai penyebab pertama, al-illah al-ula, menunjukkan bahwa kebenaran filosofis tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Al-Kindi membuka jalan bagi generasi filosof Muslim berikutnya untuk mengembangkan filsafat dalam kerangka Islam. Al-Farabi, sang guru kedua. Al-Farabi yang dijuluki Al-Muallim Ats-Tsani, guru kedua, setelah Aristoteles, mengembangkan sistem filsafat yang memadukan Neoplatonisme dengan kerangka Islam. Kontribusinya mencakup pertama filsafat politik. Konsep utamanya tentang Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, merefleksikan sintesis antara Republik Plato dan konsep kenabian dalam Islam. Al-Farabi memposisikan nabi filosof sebagai pemimpin ideal yang menggabungkan kebijaksanaan filosofis dengan otoritas wahyu. Al-Farabi berupaya menunjukkan keselarasan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan Islam. Epistemologi emanatif. Al-Farabi mengembangkan teori emanasi yang sistematis, menjembatani konsep Aristotelian tentang akal aktif dengan doktrin Islam tentang malaikat Jibril sebagai perantara wahyu. Hierarki akal yang dikembangkannya dari al-aql al-fa'al, akal aktif, hingga al-aql al-mustafad, akal perolehan, menjadi kerangka epistemologis yang berpengaruh. Transformasi terminologi. Al-Farabi mentransformasi konsep Yunani ke dalam kerangka Arab Islam. Nous atau al-aql dengan dimensi makna yang diperkaya. Epistem, ilm, pengetahuan demonstratif. Tekne atau sina'ah, seni dan keterampilan. Ibnu Sina membawa madhab peripatetik ke puncaknya dengan kontribusi-kontribusi orisinalnya yang melampaui Aristoteles. Metafisika, eksistensi, dan esensi. Pembedaan radikal antara mahiyah, esensi, dan wujud eksistensi menjadi landasan bagi perkembangan metafisika selanjutnya. Bagi Ibnu Sina, dalam segala yang mungkin, eksistensi adalah aksiden yang ditambahkan pada esensi. Hanya wajibul wujud yang niscaya ada, yang esensinya identik dengan eksistensinya. Pemikirannya sangat mempengaruhi filsafat skolastik Eropa. Sistem emanasi. Ibnu Sina mengembangkan sistem emanasi yang lebih kompleks dan sistematis. 1. Dari yang satu al-wahid memancar akal pertama. Dari setiap akal memancar akal berikutnya, jiwa langit dan tubuh langit. Hierarki 10 akal celestial hingga akal ke-10 akal aktif yang mengatur dunia sublunari. Psikologi filosofis. Konsep jiwa sebagai substansi independen, al-jauhar al-qaim binafsih, yang dapat eksis terpisah dari tubuh merupakan pengembangan signifikan dari psike Aristotelian. Argumen manusia terbang al-insan at-ta'ir menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat eksis tanpa kesadaran tubuh. Revolusi terminologi ontologis. Jauhar substansi dengan subvisi jauhar basit, sederhana, dan jauhar murakkab, jauhar yang komposat atau kompleks. Arad, aksiden dengan 9 kategori. Quwah dan fi'il, potensialitas dan aktualitas dengan dimensi baru. Ibnu Rushd mewakili kecenderungan lebih puritan terhadap Aristoteles, berusaha membersihkan filsafat peripatetik dari pengaruh neoplatonik yang dianggapnya asing. Tahafut dalam karyanya yang monumental ini, Ibnu Rushd membela filsafat dari kritik tajam Al-Ghazali dalam Tahafutul Falasifah. Dengan argumen-argumen rasional yang ketat, ia menunjukkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan Islam bila dipahami dengan benar. Teori kebenaran ganda. Pembelaannya terhadap otonomi akal dan upaya rekonsiliasi antara filsafat dan agama melalui teori interpretasi berlapis atau takwil menjadikannya figur penting dalam tradisi rasionalisme Islam. Menurut Ibnu Rushd, kebenaran filosofis dan kebenaran religius adalah sama, hanya berbeda dalam metode ekspresinya. Kritik terhadap Ibnu Sina. Ibnu Rushd mengkritik inovasi-inovasi
Ibnu Sina, terutama teori emanasi dan pembedaan esensi eksistensi sebagai penyimpangan dari Aristoteles sejati. Ia berusaha untuk mengembalikan filsafat peripatetik kepada kemurnian Aristoteliannya. Refresh your mind. Beri komentar Anda agar konten ini lebih berkualitas.